Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Kembali di pagi ini kita akan merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan yang ada. Renungan di pagi ini saya memberi judul Kehadiran Tuhan. Keluaran 33 ayat 12 sampai ke 16. Keluaran 33 ayat 12 sampai 16. Begini firman Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Ayat 16, "Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kita tahu ceritanya dalam perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, berulang kali mereka bersungut-sungut dan memberontak kepada Musa dan kepada Tuhan. Namun, berulang kali juga kita mendapati bahwa Tuhan dengan setia tetap menuntun dan menyertai mereka. Tetapi ada satu peristiwa di mana bangsa Israel karena kecewa kepada Musa, lalu mereka membuat sebuah patung lembu dari emas. Lalu mereka menyembahnya. Tuhan pun murka melihat apa yang telah dilakukan bangsa Israel itu. Akhirnya Tuhan melepaskan murkanya atas mereka. Pada waktu murka Tuhan dilepaskan, ada begitu banyak yang mati dari antara orang Israel. Peristiwa ini dicatat dalam kitab Keluaran 32, kemudian dalam kitab Keluaran 33. Musa datang menghampiri Tuhan. Pada ayat-ayat awal dalam Keluaran 33, ayat 1-3, di situ Tuhan luluh dan berkata kepada Musa, "Aku akan membawa kamu untuk masuk tanah perjanjian seperti yang sudah aku janjikan." Tuhan tetap menyatakan kesetiaannya terhadap janjinya, meskipun umatnya seringkali mengecewakan hatinya. Di sini kita melihat Tuhan tetap akan membawa Musa dan bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Namun Tuhan tidak akan berjalan bersama dengan mereka. Tuhan akan mengutus seorang malaikat untuk menuntun bangsa Israel ini sampai ke tanah perjanjian. Bagian yang menarik adalah ketika Musa mendengarkan firman Tuhan yang seperti itu, ia datang kepada Tuhan dengan segenap hatinya serta berkata, "Tuhan, kalau engkau tidak pimpin kami, kalau engkau tidak berjalan bersama kami, jangan suruh kami berangkat." Di situ dikatakan, "Tuhan, kalau engkau tidak pimpin kami, kalau engkau tidak berjalan bersama kami jangan suruh kami berangkat." Lalu kata Musa pula kepada Tuhan, "Apa yang membedakan kami dengan bangsa lain, selain bahwa Tuhan berada bersama-sama dengan umat Tuhan?" Sebuah teriakan dan seruan yang sangat luar biasa dari seorang Musa. Dari teriakan Musa kepada Tuhan, ini sebenarnya ia ingin bilang bahwa yang penting buat Musa bukanlah tanah perjanjian, saudara-saudara. Yang penting buat Musa bukanlah tanah perjanjian. Buat Musa yang penting itu bukan mereka bisa masuk ke tanah perjanjiannya. Bagi Musa yang paling penting adalah kehadiran Tuhan bersama dengan mereka. Musa hendak berkata, buat apa mereka masuk ke tanah perjanjian, tapi Tuhan tidak bersama-sama mereka. Bagi seorang Musa, kehadiran Tuhan adalah segalanya. Begitu pula dengan kita. Begitu pentingnya kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kehadiran Tuhan bersama-sama dengan mereka itu hal yang utama, bukan tanah perjanjian yang dikatakan Musa ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan,
Apakah yang paling penting dalam hidup kita hari ini? Uangkah yang paling penting? Apakah harta? Apakah jabatan? Bahkan mungkin berkat Tuhan yang paling penting buat kita. Biarlah teriakan Musa menjadi teriakan kita bersama, bahwa jangan suruh kami berangkat jika Tuhan tidak bersama dengan kami. Mungkin sebagian orang menganggap dan bisa berkata, wah, yuk kita berangkat aja. Kan lumayan ada malaikat Tuhan kok yang diutus. Tetapi buat seorang Musa, bahkan malaikat Tuhan sekalipun tidak lebih penting daripada Tuhan itu. Buat Musa, Tuhan itu di atas segala-galanya. Tuhanlah yang terpenting. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita harus menyadari segalanya itu tidak terlalu penting kecuali Tuhan. Kita harus fokuskan bahwa kehadiran Tuhan itu adalah yang utama dalam kehidupan kita. Kita bisa kehilangan apapun, kita bisa kehilangan banyak hal, tapi jangan sampai kita kehilangan kehadiran Tuhan. Karena apa? Karena kehadiran Tuhan itu yang terutama dan terpenting di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan hadir, kuasanya ada, kasihnya ada, kekuatannya ada. Kalau Tuhan hadir, mujizatnya pasti ada dan nyata bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Sebaliknya, kalau Tuhan tidak hadir, apa yang bisa kita lakukan sebenarnya ini? Semua fasilitas dan apapun yang kita miliki tidak ada artinya jikalau Tuhan tidak hadir bersama dengan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini mari kita kembali datang kepada Tuhan. Katakan kepadanya bahwa kehadiran Tuhan itu di atas segala-galanya. Kehadirannya sangat penting bagi kita semua. Karena kalau Tuhan hadir, Dia akan menuntun, membimbing kita dan menyatakan jalan-jalannya. Sehingga kita akan sampai kepada tujuan Tuhan. Puji nama Tuhan, inilah renungan singkat yang kiranya memberkati bagi kita semua di pagi hari ini. Sebelumnya kita tutup di dalam doa. Allah Maha Besar, Allah yang bertata di dalam surga Tuhan, mengucap syukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu, atas kehadiran-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu setiap kami jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah terus Tuhan merasakan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Begitu pula Tuhan dalam kami menjalani setiap kegiatan yang ada Tuhan. Dalam menjalani setiap proses-proses yang ada Tuhan, kami diberi kekuatan, kami diberi jalan untuk selalu bisa menghadapi semuanya itu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika Engkau hadir dalam kehidupan kami, segala kuasa Tuhan yang daripada-Mu, mujizat itu akan nyata bagi kehidupan kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa Tuhan terus untuk pelayanan ini. Engkau yang memberkati Tuhan untuk gereja Tuhan di tempat ini. Terlebih khusus Engkau memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang ada, apapun yang mereka kerjakan, apapun pekerjaan mereka, pendidikan mereka yang dijalani Tuhan. Tuhan yang memberkati semuanya, Tuhan yang memperhatikan semuanya. Terlebih untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang terbaring sakit, Engkau yang mengetahuinya. Oleh kuasa bilu-bilu-Mu Tuhan, oleh kehadiran kuasa-Mu Tuhan, kami percaya semuanya, segala penyakit yang ada telah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Biarlah di pagi ini kami mau serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu, Roh Kudus yang memimpin kehidupan kami. Biarlah hidup kami boleh selalu berkenan di hadapan-Mu dan terlebih menyenangkan hati-Mu Tuhan. Inilah Tuhan, firman Tuhan yang kami boleh mendengar. Biarlah ini yang menjadi kekuatan bagi hidup kami di pagi ini Tuhan. Kami tutup renungan singkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.